Salam dan bahagia. Berjumpa lagi dengan saya Efrosina Lensiana Ulus, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Manggarai. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Ati. Beliau adalah wali kelas 6 SD Infreslin. Halo, selamat pagi Bu Ati. Ya, selamat pagi Bu Ocin. Apa kabar Bu hari ini? Baik Ibu Ocin. Bagaimana kabarnya Ibu Ocin? Puji Tuhan, baik juga Bu. Jadi Bu, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum melaksanakan kegiatan supervisi. Terlebih dahulu, saya akan sampaikan tujuan supervisi, yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran dan tentunya untuk mengembangkan kompetensi kita sebagai pendidik ya Bu. Mengapa kita perlu melakukan percakapan pra-observasi? Nah, di sini percakapan pra-observasi dimaksudkan sebagai persiapan agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan proses pembelajaran sehingga dapat memberikan yang terbaik bagi murid. Nah, begitu ya Bu ya. Nah, ada beberapa hal Bu yang ingin saya tanyakan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu ingin peserta didik capai? Baik Ibu Ocin, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai siswa ada 3. Yang pertama, melalui diskusi, siswa diharapkan mampu menemukan ide pokok dari teks laporan dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui diskusi, siswa diharapkan mampu mengembangkan ide pokok tersebut dengan bahasanya sendiri menjadi sebuah tulisan atau sebuah paragraf. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi juga, siswa dapat menyajikan pengembangan ide pokok tersebut di depan kelas dengan baik. Seperti itu Ibu. Baik, jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu siswa mampu menemukan ide pokok dari teks laporan, kemudian mengembangkan ide pokok yang tadi menjadi paragraf baru menggunakan kalimatnya sendiri atau bahasa sendiri, hingga mampu menyajikan apa yang sudah dikerjakan dengan percaya diri. Itu ya Bu ya. Lalu apa nih Bu area pengembangan yang ingin Ibu capai? Ya, baik Ibu Ocin, area pengembangan yang ingin dicapai yang pertama, siswa dapat menemukan, kemudian menganalisis, juga dapat mengembangkan ide pokok tadi, kemudian dapat menyajikannya juga di depan kelas, dan di sini juga mereka dilatih keterampilan berbicaranya di depan kelas. Oke Bu, jadi area pengembangan yang ingin dicapai yaitu mengembangkan kemampuan siswa dalam menemukan ide pokok, mengembangkan ide pokok tersebut menjadi paragraf yang baru dengan menggunakan bahasa mereka sendiri, lalu menyajikan ide pokok tersebut, paragraf tersebut di depan kelas dan melatih kemampuan berkomunikasi mereka. Begitu ya Bu ya. Nah, lalu bagaimana Ibu terkait dengan rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas? Mungkin dari strategi pembelajarannya, model ataupun metode pembelajarannya Bu. Ya, baik Ibu Ocin, strategi pembelajaran yang saya siapkan yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah. Kemudian dengan pendekatan saintifik tentunya, kemudian model pembelajaran problem based learning, kemudian metodenya tanya jawab, diskusi, penjelasan, seperti itu Ibu Ocin. Ya, baik. Ibu akan menggunakan strategi pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan saintifik, modelnya problem based learning, dan metode pembelajarannya mulai dari ceramah, tanya jawab, dan diskusi kelompok ya. Baik. Bagaimana dengan penggunaan media yang bisa mendukung tercapainya tujuan pembelajaran yang tadi Ibu sudah sampaikan? Baik Ibu Ocin, media pembelajaran yang saya siapkan mulai dari laptop, proyektor, kemudian PowerPoint, LK dan LKPD. Nah, kira-kira kapan Ibu kita bisa melakukan kegiatan ini? Kapan dan di kelas berapa? Baik, kegiatan ini akan dilaksanakan hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024. Kemudian nanti dilaksanakan di kelas yang saya ampu yaitu kelas 6 Ibu Ocin. Oke, hari Kamis ya Bu di kelas 6. Ya. Oke. Jam berapa Bu?
jam pertama dan jam kedua. Oke, kalau begitu sepakat Ibu ya. Hari Kamis jam pertama dan kedua saya akan masuk ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas, melihat dan mencatat kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama proses pembelajaran. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, kita adakan lagi percakapan pasca observasi ya. Ya. Sebelum kita akhiri, saya mau tanya lagi Ibu. Boleh ya Bu? Boleh. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Baik Ibu Cin, yang saya dapatkan yaitu bagaimana strategi pembelajaran juga sampai pada media atau LKPD yang akan saya siapkan, dan saya janji akan persiapkan dengan sebaik mungkin. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu untuk percakapan kita hari ini. Sampai jumpa di kegiatan observasi kelas hari Kamis ya Bu ya. Baik Bu, sama-sama. Oke, demikian percakapan pra-observasi kita hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Selamat pagi Bu. Apa kabar kalian pagi hari ini? Baik, puji Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan. Baik anak-anak, sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, Ibu minta bantuan teman yang bertugas untuk memimpin kita dalam doa. Oke, silakan Sian maju di depan. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Anak-anak, Ibu mau bertanya dulu. Apakah kalian hadir semua hari ini? Iya, Bu. Hadir semua. Oke, baik. Terima kasih kalau seperti itu. Nah, anak-anak, sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita harus menunjukkan sikap nasionalis kita. Salah satunya dengan cara apa? Ada yang tahu? Oke, Adrian. Menyanyikan lagu Indonesia. Iya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang Ibu minta kalian semuanya berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Andin, berdiri yang tegak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Mari
nyanyikan bersama-sama tadi lagu Indonesia Raya. Nah, sekarang Ibu mau kasih kalian beberapa pertanyaan. Yang pertama, siapa yang masih ingat pembelajaran kita kemarin ada? Oke, Festo. Teks laporan. Iya, tepuk tangan untuk Festo. Kemarin kita belajar tentang teks laporan. Nah, sekarang Ibu mau kasih pertanyaan yang kedua. Siapa yang masih ingat apa itu teks laporan? Ada yang tahu kah? Oke, baik, Fadil. Teks yang berisi informasi berdasarkan informasi yang dibuat laporan. Baik, Ibu sempurnakan lagi jawabannya. Jadi teks laporan, teks yang dibuat di mana di dalamnya berisi informasi berdasarkan laporan yang dibuat. Oke, baik anak-anak. Kalau kemarin kita belajar tentang teks laporan, seperti apa itu teks laporan? Hari ini kita akan belajar tentang menemukan ide pokok dari teks laporan. Anak-anak, baik, untuk berikutnya anak-anak, Ibu mau sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan yang ingin kita capai anak-anak yang pertama yaitu melalui diskusi kalian diharapkan dapat menemukan ide pokok dari teks laporan dengan tepat. Itu yang pertama. Yang kedua anak-anak, melalui diskusi kalian dapat mengembangkan ide pokok dengan bahasa sendiri atau bahasanya kalian sendiri dalam bentuk sebuah tulisan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga anak-anak, dari diskusi juga kalian mampu menyajikan hasil pengembangan ide pokok kalian dengan baik. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak ada berapa? Ada tiga. Baik anak-anak, biar pembelajaran kita lebih semangat pagi hari ini, Ibu minta kalian berdiri dulu untuk kita tepuk semangat bersama-sama. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 4 kali, tepuk 5 kali, tepuk 5 kali 3 kali. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Sekarang silakan duduk kembali. Ya, baik anak-anak. Sekarang Ibu minta kalian perhatikan ke depan. Di depan itu ada layar, di mana di sana ada satu buah paragraf yang Ibu minta kalian untuk baca. Jadi paragraf ini adalah sebuah permasalahan. Nanti Ibu minta kalian setelah membaca kalian membantu Ani untuk memecahkan masalahnya. Karena itu Ibu kasih waktu kalian 2 menit untuk membaca paragraf yang ada di depan. Silakan anak-anak. Ya, baik anak-anak, sudah selesai baca? Ya, baik anak-anak, supaya kalian bisa membantu Ani memecahkan masalahnya, kita bentuk dulu kelompok menjadi 4 kelompok seperti kelompok yang kemarin sudah Ibu bagikan. Sekarang silakan duduk per kelompok. Baik anak-anak, kegiatan kita berikutnya Ibu akan bagikan LKPD ke kalian. Jadi sebentar dengan arahannya Ibu baru kalian kerja yang ada di LKPD. Paham? Ya, Bu. Nah, tugasnya kalian sekarang dengar sini.
ke-5. Kemudian setelah kalian membaca, yang mau baca di LKPD silakan baca di LKPD. Kalau mau baca di buku boleh di buku. Kalau mau baca di depan juga boleh. Di depan juga ibu ada tayang ini. Kemudian setelah itu kalian ibu minta mengidentifikasi. Maksudnya apa? Kalian melihat atau mencari hal-hal penting yang ada dalam masing-masing paragraf dengan cara apa? Memberi tanda pakai pensil. Kasih tanda hal-hal pentingnya pakai apa? Pensil. Iya, pakai pensil. Itu yang pertama. Yang kedua, silakan buat pertanyaan sesuai dengan isi teks atau isi dari masing-masing paragraf. Buat dulu pertanyaan. Kemudian ketiga, baca lagi berulang-ulang paragraf itu untuk menemukan jawaban dari pertanyaan yang kalian buat tadi. Sudah paham? Sudah paham? Sudah. Iya. Setelah itu kalian temukan ide pokoknya. Tentukan ide pokoknya sudah. Sudah paham? Ada pertanyaan mungkin? Tidak, Bu. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Iya. Kalau kalian sudah menemukan ide pokoknya, kalian tulis di paragraf 1 untuk ide pokok paragraf 1. Tulis di paragraf 2 jika sudah menemukan ide pokok dari paragraf kedua dan seterusnya. Sudah paham? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan silakan bekerja dari sekarang. Baik anak-anak, kalian sudah menemukan semua ide pokoknya? Sudah. Oke, karena kalian sudah menemukan ide pokoknya, sekarang ibu mau bertanya ke teman kalian Fadil di kelompok pertama. Silakan Fadil, bisa bacakan hasilnya. Jagung merupakan sumber karbohidrat dan makanan pokok. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Fadil dari kelompok 1. Ya, baik. Anak-anak, karena kalian semua sudah menemukan ide pokok dari masing-masing paragraf, Anin dengar ke sini, maka sekarang tugasnya kalian silakan mengembangkan ide pokok itu tadi menjadi sebuah paragraf dengan menggunakan kalimat kalian sendiri. Ibu kasih waktu untuk kalian mengerjakannya dari sekarang. Baik anak-anak, kalian sudah menulis hasil pengembangan ide pokok kalian tadi? Sudah. Oke, baik. Karena kalian sudah menulis hasil pengembangan ide pokoknya kalian, sebelum sebentar ibu menunjuk kelompok mana yang maju untuk membacakan hasilnya, kalian atau kita semua berdiri dulu. Berdiri untuk melakukan tepuk semangat sekali lagi. Tepuk semangat 1 kali. Tepuk semangat 2 kali. Tepuk semangat 3 kali. Tepuk semangat 4 kali. Tepuk semangat 5 kali 2 kali. Sekarang silakan duduk kembali. Baik anak-anak, sekarang ibu akan tunjukkan kelompok. Ibu minta dari kelompoknya Bella untuk tampil di depan membacakan hasil tulisannya. Silakan.
di depan. Silakan Bila. Bagi kami masyarakat desa, jagung merupakan sumber karbohidrat dan makanan pokok pengganti beras. Banyak masyarakat menanam jagung di kebun maupun di halaman samping rumahnya. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompoknya Bella. Silakan Bella kembali ke tempat duduk. Oke anak-anak, sekarang karena kegiatan kita tadi sudah selesai, sekarang berikutnya Ibu minta kalian mengumpulkan LKPD. Satu-satu orang dari masing-masing kelompok kumpulkan LKPD-nya di depan. Silakan. Ya, anak-anak, sekarang Ibu akan bagikan soal evaluasi. Setelah kalian mendapatkan soalnya, Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan evaluasi tersebut. Masing-masing tidak boleh kerjasama. Paham? Paham? Oke, baik. Sekarang Ibu bagikan soal evaluasi. Oke, baik. Tulis nama di kertas yang sudah kalian siapkan. Baik anak-anak, sudah selesai mengerjakan soal evaluasinya? Sudah. Kalau sudah, Ibu minta bantuan Festo untuk mengumpulkan hasil pekerjaannya teman-teman sekarang. Silakan kumpul. Baik anak-anak, sekarang Ibu minta kalian membantu Ibu menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa bantu Ibu? Oke, ya Messi. Ini pokok adalah masalah pokok yang dibahas dalam satu paragraf. Oke, tepuk tangan untuk Messi. Baik, dari Messi ide pokok itu apa? Ide pokok adalah masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Dan itu tadi sudah kalian lakukan, yaitu menemukan ide pokok dari paragraf yang ada dalam bacaan. Nah, Ibu mau bertanya dulu besok, dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, mungkinkah ada hal yang kurang kalian paham? Tidak. Sudah paham semua, baik kalau begitu. Sekarang Ibu mau bertanya lagi, bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran kita hari ini? Bahagia. Bahagia, hanya bahagia saja? Oke, baik. Terima kasih anak-anak karena kalian sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini dengan senang, dengan bahagia, sehingga pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik. Maka anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini sampai di sini. Sebelum menutup pembelajaran kita, Ibu minta bantuan satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Oke, baik. Silakan. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya, Efrosina Lensyana Ulus, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Impreslin Kabupaten Manggarai dalam percakapan pasca observasi, tentunya bersama rekan saya, Ibu Ati. Selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi Bu Ocen. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik Ibu. Baik Bu, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Kita akan membicarakan terkait dengan kegiatan observasi yang sudah dilakukan di kelas. Saat ini saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pada proses pembelajaran yang telah dilakukan. Pertanyaan pertama Bu, bagaimana nih Bu perasaannya setelah melakukan kegiatan observasi di kelas?
Baik Ibu Ocin, perasaan yang saya rasakan yang pertama saya merasa senang karena bisa ikut ambil bagian dalam kegiatannya Ibu Ocin berkaitan dengan guru penggerak. Yang kedua saya merasa sedikit canggung karena pembelajaran ini tadi direkam. Ya, Seperti canggung itu. ya Bu ya. Iya Ibu Ocin. Tidak apa-apa Bu, karena meskipun canggung tadi sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di kelas dan langkah-langkah pembelajaran yang sudah dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan? Baik Ibu Ocin, area pengembangan yang ingin dicapai yaitu siswa dapat menemukan ide pokok, kemudian menganalisisnya, kemudian mengembangkannya dengan bahasa sendiri, kemudian menyajikannya hasil pengembangan itu di depan kelas, juga dapat melatih keterampilan berbicara siswa di depan kelas. Kemudian tahapan-tahap pembelajaran yang sudah dilakukan yaitu mulai dari pendahuluan, inti, dan penutup. Baik Bu, jadi area pengembangannya terkait dengan kemampuan siswa dalam menemukan ide pokok dari teks laporan, mengembangkannya menjadi sebuah paragraf baru menggunakan bahasa mereka sendiri, kemudian menyajikannya untuk melatih keterampilan mereka dalam berkomunikasi ya Bu ya. Lalu kira-kira menurut Ibu, apakah area pengembangan tersebut yang sudah Ibu jelaskan tadi sudah tercapai atau belum, dan apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan? Baik Ibu Ocin, puji Tuhan pembelajarannya berjalan dengan lancar, namun dalam prosesnya masih ada beberapa kekurangan. Sudah berjalan dengan lancar ya Bu ya, tapi masih ada kekurangan. Nah, kira-kira apa nih Bu menurut Ibu kekurangan yang tadi ditemui dalam proses pembelajaran? Ya, baik Ibu Ocin, ada beberapa kekurangan yang saya temui, yaitu yang pertama masih ada siswa yang kurang konsentrasi dalam proses pembelajaran, kemudian yang kedua masih ada siswa yang kurang aktif dalam diskusi, kemudian yang ketiga yaitu pengelolaan waktu yang belum maksimal. Seperti itu Ibu Ocin. Oke Bu, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Kira-kira mengapa ada anak yang masih kurang konsentrasinya, kurang aktif dalam pembelajaran, dan terkait dengan pengelolaan waktu yang masih belum maksimal, mengapa hal itu bisa terjadi? Oke Bu Ocin, yang pertama mengapa sampai masih ada anak yang kurang konsentrasi dalam proses pembelajaran? Alasannya karena anak tersebut masih kurang pola asuh dari kedua orang tuanya, karena anak ini dia masih tinggal dengan opa omanya, kakek neneknya, sehingga hal ini berpengaruh dalam konsentrasi pembelajarannya di sekolah. Kemudian yang kedua masih ada anak yang kurang aktif dalam diskusi di kelas, yaitu karena ada beberapa anak itu yang masih belum lancar membaca, sehingga mereka punya kemampuan untuk memahami bacaan belum sebaik teman-teman lainnya. Kemudian berkaitan dengan pengelolaan waktu yang belum maksimal, karena waktunya tadi itu dipotong dengan pemasangan proyektor sebagai media pembelajaran. Seperti itu Ibu Ocin. Oke Bu, terkait dengan kekurangan atau hambatan-hambatan tadi Bu, yang pertama kalau saya catat tadi Bu, ini anak yang kurang konsentrasi tadi bermasalah karena pola asuh dari orang tuanya ya Bu ya, yang tidak tinggal dengan orang tuanya tetapi diasuh oleh opa omanya gitu ya. Lalu anak yang kurang aktif karena memang belum lancar membaca. Jadi kalau memang belum lancar membaca, tentu saja pemahamannya terhadap bacaan akan berkurang begitu ya Bu. Lalu terkait dengan pengelolaan waktu ya Bu yang belum maksimal. Lalu berkaitan dengan hal ini Bu, kira-kira apa nih Bu rencana yang Ibu lakukan atau solusi yang Ibu pikirkan untuk bisa memperbaiki hal ini? Ya, baik Ibu Ocin, yang pertama tadi untuk anak yang
kurang konsentrasi dalam proses pembelajaran, yang saya akan melakukan pendekatan secara personal terhadap dia. Kemudian yang kedua, mungkin saya akan melakukan ice breaking yang lebih semangat lagi supaya konsentrasi belajarnya bisa normal seperti teman-teman lainnya. Kemudian bagi anak yang belum aktif dalam diskusi kelompok, saya akan karena tadi anak tersebut yang kurang lancar membaca, maka saya akan menyiapkan bacaan yang lebih singkat, yang tidak terlalu banyak seperti tadi, karena tadi itu ada 5 paragraf, mungkin saya hanya menyiapkan 1 paragraf saja. Kemudian bagi pengelolaan waktu yang kurang maksimal tadi, saya sebelum pembelajaran itu dimulai, saya akan berusaha untuk menyiapkan segala sarana prasarananya, sehingga pada saat waktunya pembelajaran dimulai semua sudah disiapkan dan pembelajaran itu bisa dimulai tepat pada waktunya. Oke Bu, luar biasa ya Bu ya, terkait dengan rencana-rencana yang ingin Ibu lakukan demi perbaikan proses pembelajaran selanjutnya ya Bu ya. Mulai dari pendekatan secara personal, kemudian menyesuaikan bacaan, teks bacaan dengan kemampuan membaca anak, sehingga akan terlaksananya pembelajaran yang berpihak pada murid ya Bu ya. Kemudian memanfaatkan waktu seefektif mungkin ya. Lalu kira-kira kapan nih Bu rencana-rencana ini akan dilaksanakan? Baik Ibu Ocin, terkait dengan rencana yang sudah saya sampaikan tadi, saya akan langsung menerapkan pada proses pembelajaran berikutnya. Baik, langsung dilaksanakan ya Bu ya pada pembelajaran berikutnya. Luar biasa ya Bu. Baik, langsung dilaksanakan ya Bu. Ya. Baik Bu, sampai di sini percakapan pasca observasi kita hari ini. Terima kasih Bu, Ibu Atik atas waktu yang sudah diluangkannya demi mendukung kegiatan supervisi akademik kita. Sama-sama Ibu Ocin. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik kita sudah selesai. Mulai dari percakapan praobservasi, kegiatan observasi, hingga percakapan pasca observasi. Terima kasih Ibu Atik sudah meluangkan waktu untuk mendukung kegiatan ini. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi Ibu Ocin.